Selamat pagi, sahabat sehat Bali Med Buleleng. Kembali lagi dalam program Bincang-Bincang Kesehatan. Tentu saja bersama saya, Surya dari Humas Rumah Sakit Bali Med Buleleng. Nah, pada program kita kali ini, kita akan membahas mengenai kesehatan mental di era COVID-19. Oke, pada program kita kali ini, kita sudah ditemani oleh narasumber kita. Beliau adalah Dr. Nimade Lintia Andani SK. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Oke, nah sebelum itu saya mau sampaikan juga kebetulan hari ini kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Jadi untuk kalian para generasi muda sesuai dengan semboyan dari Hari Sumpah Pemuda kita pada tahun ini 2020 yaitu bersatu dan bangkit. Jadi untuk kalian generasi muda, mari kita satukan pikiran, satukan energi untuk bangkit dari pandemi ini. Oke. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke pertanyaan yang pertama, Dok. Pada program kita kali ini, kita akan membahas mengenai kesehatan mental di era COVID-19 itu sendiri. Nah, jadi menurut dokter, kenapa sih program topik ini perlu kita bahas pada program kita kali ini? Seperti yang kita ketahui sekarang kan di era pandemi ini aktivitas sangat dibatasi, aktivitas di luar rumah, kemudian anak-anak sekolah juga tidak ada aktivitas di sekolah, kemudian juga sangat berdampak pada aspek perekonomian yang sangat menurun pada masyarakat. Itu memang terjadi peningkatan dari gangguan kesehatan mental. Kalau menurut beberapa jurnal seperti NCBI dan CDC, itu Center of Disease Control and Prevention, mengatakan bahwa memang terjadi peningkatan gangguan kesehatan mental, terutama pada depresi dan tingkat kecemasan, itu sampai 7 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2019. Sehingga memang di samping kita tetap memikirkan untuk pencegahan COVID, kita juga harus memperhatikan tentang kesehatan mental. Ya, benar sekali seperti yang dikatakan dokter bahwa pada tahun ini kita memang sedang sulit-sulitnya seperti itu, Dok, ya. Apalagi padahal di pencarian pekerjaan seperti itu, kita juga kesulitan, masyarakat juga itu akan berpengaruh kepada ekonomi masyarakat itu sendiri seperti itu. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai kesehatan mental, mungkin dokter bisa jelaskan sedikit mengenai definisi dari kesehatan mental itu sendiri. Jadi untuk kesehatan mental itu merupakan sesuatu yang terbentuk dari peristiwa-peristiwa yang dialami oleh seseorang, itu biasanya berdampak sangat besar pada orang tersebut, yang sehingga nantinya itu dapat membentuk kepribadian dan perilaku dari orang tersebut. Biasanya kalau kesehatan mental ini itu terbentuk dari masa kanak-kanak, remaja, itu seperti adanya trauma, kemudian adanya kekerasan, kemudian pelecehan. Tentu saja kalau untuk era pandemi ini mungkin lebih kita fokuskan pada yang tadi disebutkan itu sulitnya mencari pekerjaan dan penurunan ekonomi, kemudian aktivitas sosial yang menurun, sehingga memang menjadi suatu stresor untuk terjadinya gangguan kesehatan mental, itu terutama depresi dan juga kecemasan. Depresi dan gangguan kecemasan seperti itu, Dok, ya. Nah, mungkin boleh dijelaskan, Dok, seperti yang dokter tadi bilang, ini kita menitik beratkan pada depresi dan gangguan kecemasan. Oke, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Dok. Kalau untuk depresi, menurut penegakan pedoman untuk diagnosisnya itu PPDGJ, depresi merupakan suatu gangguan mood yang ditandai dengan mood yang depresif atau mood yang sedih, itu dengan juga disertai dengan penurunan energi, kehilangan minat, kemudian nanti juga ada gejala-gejala tambahan lainnya. Kemudian untuk gangguan kecemasan, tentu saja pada gangguan kecemasan itu gejala kecemasannya sangat menonjol, kemudian menetap, sulit dihilangkan oleh penderitanya dan biasanya sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Seperti itu deh. Nah, seperti yang tadi dokter jelaskan mengenai depresi itu kan gangguan mood, Dok. Nah, ini kan sering kali terjadi pada masa-masa remaja, kan memang masa-masanya ababil seperti itu ya, saya dibilang, Dok, ya. Nah, dengan adanya pandemi ini mungkin itu lebih semakin berat lagi untuk anak-anak remaja tentunya, Dok, ya. Oke, kemudian yang tadi dijelaskan mengenai gangguan kecemasan itu akan disertai dengan gejala-gejala somatik dan psikis. Nah, mungkin bisa dijelaskan ini, Dok?
mengenai istilah Gejala somatik dan psikis. somatik dan psikis itu nantinya selain dia merasa cemas, dia juga ada perasaan gelisah, kemudian nantinya bisa berdampak pada timbulnya gejala-gejala seperti kalau somatik biasanya jadi gemetar atau tidak dia merasa sesak begitu, terus bisa tiba-tiba sakit kepala, itu termasuk gejala somatik. Psikisnya ya tentu saja jadinya ya konsentrasinya menurun seperti itu, gelisah. Oke. Nah, bagi teman-teman sebelum saya jelaskan lebih lanjut bersama dokternya, saya ingin mengingatkan kembali bahwa bagi teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai kesehatan mental ini, silakan bergabung di live streaming IG kita. Kalian bisa bertanya sekitaran topik mengenai kesehatan mental di masa pandemi di era COVID-19. Oke. Kita lanjut dok mengenai gejala. Nah, gejala yang dirasakan ketika mengalami depresi dan ansietas. Nah, seperti apa itu dok? Iya. Untuk depresi seperti tadi saya jelaskan bahwa harus ada gejala utama, afek depresif atau mood yang sedih disertai tidak berenergi atau anhedonia, kemudian penurunan aktivitas. Nah, selain gejala utama itu harus disertai juga gejala-gejala tambahan. Biasanya kita sebut dengan gejala minor. Gejala minor itu bisa saja seperti nafsu makan yang menurun, kemudian konsentrasinya menurun, kemudian biasanya ada perasaan tidak percaya diri pada orang tersebut, kemudian dia berpikiran bahwa masa depannya suram, kemudian juga tidurnya mulai terganggu, konsentrasinya mulai hilang, dan paling berat biasanya itu ada keinginan untuk membahayakan diri atau keinginan bunuh diri. Nah, nantinya itu biasanya gejalanya untuk penegakan diagnosisnya kita harus lihat seberapa lama waktu terjadinya gejala tersebut atau onsetnya. Itu biasanya terjadi kira-kira kurang lebih 2 minggu baru bisa kita tegakkan diagnosisnya. Tetapi bila memang ada gejala yang berat seperti keinginan bunuh diri itu yang berlangsung lumayan dalam waktu cepat, itu kita tidak bisa singkirkan gejala depresinya. Nantinya gejala utama dan gejala tambahan itu akan kita lihat seberapa banyak, kemudian baru kita klasifikasikan menjadi ringan, sedang, dan berat. Iya, jadi ada tingkatannya untuk depresi. Sedangkan kalau untuk kecemasan mungkin lebih ringan, itu biasa kita sebut dengan gangguan ansietas menyeluruh, di mana penderitanya itu tentu saja mengalami kecemasan yang sulit sekali untuk dihilangkan, menetap, bisa berhari-hari, berminggu-minggu, kemudian berbulan-bulan, yang kemudian disertai dengan gejala-gejala yang seperti tadi saya sebutkan, gejala somatik seperti ketegangan otot-otot, kemudian gelisah, kemudian sakit kepala, bisa ditambahkan dengan overaktivitas motorik seperti tiba-tiba merasa sesak, berdebar, atau kepalanya terasa ringan gitu. Biasanya untuk kecemasan, kekhawatirannya itu bersifat mengambang seperti merasa dirinya berada di ujung tanduk, kemudian merasa khawatir akan hal yang tidak pasti gitu untuk gejalanya. Apa di gangguan kecemasan itu juga diklasifikasikan jadi yang ringan, berat? Kalau untuk gangguan kecemasan saat ini belum ada klasifikasi. Jadinya tetap untuk diagnosisnya jadi gangguan ansietas menyeluruh. Nah, dari depresi dan kecemasan itu kan sudah dijelaskan detail oleh dokternya. Jadi mungkin teman-teman ingin tahu nih, mungkin mereka mengalami depresi atau gangguan kecemasan itu mereka nggak tahu nih penyebabnya kok bisa ya seperti itu. Nah, seperti yang tadi dijelaskan dokter, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai apa sih penyebab yang bisa menyebabkan depresi dan kecemasan itu, dok? Kalau untuk penyebab kita tidak bisa sebutkan hanya satu faktor saja, tentu saja multifaktorial. Itu biasanya memang penyebabnya ada dalam diri penderita tersebut, jadi datang sendiri dari penderita tersebut. Biasanya dapat berupa faktor genetik atau keturunan, kemudian biologikal atau tidak adanya keseimbangan hormon di dalam tubuh, kemudian juga faktor yang paling besar yaitu sosial dan psikososial. Tentu saja kalau di era pandemi ini penyebab atau stresor yang harus kita waspadai kan memang dari sosial dan psikososial, karena kan faktor ekonomi juga masuk di dalamnya. Tadi dokter jelaskan itu salah satu faktornya dari keturunan. Nah, mungkin bisa jelaskan keturunan itu maksudnya mungkin dari orang tuanya mengalami gangguan jiwa, gangguan mental karena dari sosialnya, kemudian dia memiliki anak
kemungkinan nggak dia mengalami karena keturunan itu? Itu harus kita lihat dulu seberapa besar derajat yang dialami keluarganya atau orang tuanya. Biasanya itu lebih ke akhirnya dari genetik itu akan jatuh ke faktor biologikal, yaitu ketidakseimbangan hormon. Nantinya kan dapat menurun, tapi memang penurunannya itu hanya sekian persen. Lebih banyak di kalau untuk gangguan kesehatan mental lebih banyak memang faktornya datang dari sosial. Dan psikososial. Oke. Nah, jika depresi kemudian gangguan kecemasan itu dibiarkan berlarut-larut oleh si pasien itu sendiri, mungkin apa sih dampak yang mungkin ditimbulkan dari depresi dan gangguan kecemasan itu? Tentu saja kalau untuk depresi dan gangguan kecemasan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dari penderitanya. Kalau misalnya untuk depresi mungkin dari yang paling ringan itu kan ada gejala tambahan berupa insomnia atau gangguan tidur. Kemudian ada juga penurunan nafsu makan, sehingga nantinya kalau dibiarkan berlarut-larut pastinya nantinya akan mengganggu kesehatan organ dari lainnya. Kemudian pada tingkatan yang lebih tinggi pada depresi itu ada keinginan untuk membahayakan diri sendiri atau bunuh diri, sehingga kan itu harus kita cegah. Kemudian juga di depresi itu dapat jatuh ke gejala psikotik, artinya jika pasiennya depresi terus menerus kemudian tidak diberikan penanganan yang baik, itu pasiennya dapat mendengar atau kemudian melihat hal-hal aneh yang nantinya dia juga akan men-trigger pemikiran dari pasiennya, sehingga juga dapat membahayakan dari orang-orang di sekitar pasien. Jadi memang butuh penanganan lebih lanjut pada kasus-kasus yang memang gejalanya sudah berat. Seperti itu. Oke. Nah, kita mungkin di sini bakalan sedikit membahas mengenai mitos yang tersebar di masyarakat, Dok. Oke. Mungkin salah satunya kita bahas mengenai mitos atau fakta gangguan mental memicu tindak kekerasan. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Dok? Ya. Seperti yang tadi saya jelaskan, karena pada depresi itu ada salah satu gejala tambahannya yaitu membahayakan diri sendiri atau keinginan bunuh diri, kan itu nantinya kalau dibiarkan dapat memicu kekerasan pada diri sendiri pasiennya. Kemudian tadi saya sebutkan tidak hanya pada depresi, itu dapat terjadi gangguan yang namanya gangguan berupa gejala psikotik, di mana nanti pasiennya mulai mendengar hal-hal aneh, melihat hal-hal aneh yang sebenarnya tidak ada. Biasanya hal-hal aneh tersebut berupa suruhan. Jadi biasanya pasien mendengar suruhan untuk melakukan tindakan yang sebenarnya tidak boleh lakukan. Sehingga nantinya memang akhirnya akan timbul kekerasan pada orang-orang sekitar karena memang mendengar hal-hal aneh tersebut. Jadi memang perlu penanganan lanjut. Tidak bisa disebut mitos juga karena memang faktanya pasien-pasien dengan gangguan jiwa mayoritas yang sudah jatuh pada gejala psikotik akan mendengar dan melihat hal-hal yang aneh yang menyebabkan nantinya jatuh pada kekerasan seperti itu ya. Oke. Kemudian mitos atau fakta, Dok, pengidap gangguan mental tidak bisa bersosialisasi atau harus diisolasi nih pasiennya, seperti itu. Sebenarnya kalau untuk pasien-pasien dengan gangguan kesehatan mental yang masih ringan, tentu saja masih bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari. Pada pasien dengan gangguan kesehatan mental yang memang jatuh pada gejala-gejala yang berat seperti tadi yang menyinggung kekerasan, memang harus dilakukan isolasi. Jadi memang harus dijauhkan terutama dari barang-barang yang tajam agar tidak memicu nanti melukai orang lain ataupun melukai dirinya sendiri. Tetapi kalau memang penanganannya bagus, biasanya setelah fase akut, itu kita sebut dia fase akut yang pada saat dia ngamuk-ngamuk itu. Setelah fase akut itu biasanya kalau dia memang sudah tenang, aktivitas sosialnya bisa dilakukan dengan normal. Kemudian kan sebenarnya memang pada penanganannya memang ada harusnya dukungan keluarga untuk membangun kembali kepercayaan diri dan juga membantu dia untuk kesembuhannya. Baik, Dok. Nah, jika seperti yang tadi dokter bilang itu ketika akut itu perlu penanganan. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai penanganan untuk kondisi itu yang dari
maksudnya dari fasilitas kesehatannya atau dari dokter-dokternya itu seperti bagaimana dok ya? Harus memang pasiennya atau keluarganya menyadari, kan biasanya memang kalau orang dengan depresi atau kecemasan itu biasanya disembunyikan pastinya. Harus ada orang-orang yang menyadari memang gejala yang dialami pasien tersebut. Jika memang merasa berpengaruh pada aktivitas pasien tersebut, misalnya sampai pasiennya tidak bisa bekerja atau malah kegiatan sehari-harinya tidak bisa dilakukan sendiri, itu memang perlu penanganan lanjut di fasilitas kesehatan. Tentu saja kalau untuk depresi dilihat derajatnya seperti yang tadi saya sebutkan, ada derajat ringan, sedang, berat, disesuaikan dengan kondisi pasien, pemberian antidepresan, tetapi juga dibarengi dengan terapi psikososial yang di dalamnya itu ada salah satunya terapi keluarga. Di mana terapi keluarga itu tentu saja untuk mendukung kesembuhan dari pasien. Jadi diajak komunikasi biasa sehingga dianggap tidak sakit untuk nantinya dapat mengembalikan lagi fungsi sosial. Untuk menstimulus fungsi sosial. Sama juga dengan kecemasan juga begitu. Jika memang mengganggu aktivitas sehari-hari sampai mengganggu tidurnya, kan bisa berdampak pada organ lain sehingga perlu pengobatan lebih lanjut, biasanya diberikan anti-ansietas dan tetap juga diberikan terapi psikososial. Baik dok. Nah, tentu dari kita sendiri tentu kita tidak ingin mengalami depresi apalagi kecemasan seperti yang tadi dokter sampaikan ya. Nah, untuk menghindari itu kita perlu yang namanya pencegahan. Nah, seperti itu. Baik, pencegahan yang perlu dilakukan tidak untuk menghindari yang namanya depresi, kemudian gangguan kecemasan itu sendiri yang mungkin direkomendasikan oleh dokter. Kalau untuk pencegahan tentu saja terutama di era pandemi seperti sekarang ini kan aktivitas dibatasi lebih banyak di rumah. Walaupun memang sudah era new normal tapi kan masih tetap suruhannya physical distancing ya. Physical distancing. Jadi terutama untuk masalah pekerjaan, penurunan di sektor ekonomi itu kita tidak boleh membandingkan diri sendiri kita dengan orang lain. Namanya pandemi pasti berpengaruh pada semua orang, tidak hanya pada satu orang. Jadi harus tetap berpikir positif bahwa pandemi ini berdampak pada semua orang. Jadi tidak boleh kita banding-bandingkan apa yang kita dapatkan. Nah, tentu saja kalau untuk pencegahan kita juga pasti sarankan untuk lebih banyak melakukan hobi atau keminatannya selama di rumah. Iya. Selama tidak bekerja, lakukan kegiatan positif seperti kalau sekarang ini kan sedang ramai-ramainya bercocok tanam, berkebun, kemudian mungkin memasak, bersepeda, kemudian tentu saja olahraga selain untuk kesehatan mental kan juga untuk kesehatan fisiknya juga. Kemudian kan sekarang lebih banyak kegiatan di rumah, jadi anggota keluarga di rumah itu pasti lebih banyak. Jadi mungkin dampak positifnya lebih banyak komunikasi dengan orang di rumah sehingga juga dapat bertukar pikiran dan lebih berpikir positif. Seperti itu. Baik, terima kasih dok. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh dokternya panjang lebar mengenai depresi dan gangguan kecemasan sesuai dengan topik kita pada program kita kali ini mengenai kesehatan mental. Nah, mungkin bisa disimpulkan bahwa peran keluarga di sini sangat penting. Untuk membangun hal-hal positif, pikiran positif, apalagi keluarga yang sudah memiliki anak remaja seperti itu, yang masa-masa di mana mereka bisa dibilang ababil, masa-masa mulai mencari jati diri seperti itu, perlu dukungan keluarga, perlu banyak komunikasi, dan juga tentu banyak melakukan hal-hal positif. Nah, seperti yang tadi dokter jelaskan, seperti melakukan hobi, seperti yang sekarang sering kita lihat mungkin di masyarakat sekarang, untuk yang bersepeda, memancing segala macam, dan tetap olahraga untuk kesehatan fisik juga seperti itu dok ya. Nah, mungkin dokter ada closing statement dok? Untuk closing statement tentu saja tetap patuhi protokol kesehatan yang ada, memakai masker, kemudian cuci tangan dan physical distancing. Kemudian bila memang mengalami gejala-gejala yang saya sebutkan di atas, jangan ragu untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, jangan takut, asalkan tetap patuhi protokol kesehatan yang ada, kemudian tetap berpikir positif. Oke, seperti yang disampaikan dokter, jangan takut lagi ke rumah sakit untuk memeriksakan kesehatan Anda, apalagi di Rumah Sakit Bali Med Buleleng, karena di Rumah Sakit Bali Med Buleleng kita sudah menerapkan protokol-protokol kesehatan dan juga
Bagi teman-teman nanti yang mungkin ingin bertanya lebih lanjut mengenai kesehatan mental, mungkin bisa kunjungi Instagram kita, Facebook kita di RS Balimit Buleleng untuk bertanya. Nanti kita akan jawab langsung dengan rekomendasi dari dokter sendiri. Oke. Terima kasih, Dok, sudah menemani saya di program kita kali ini membahas tentang topik yang sangat menarik tentunya. Dan semoga perbincangan kita kali ini memberikan manfaat yang baik untuk masyarakat, dan tetap pantengin Instagram kita untuk di program-program bincang kesehatan kita selanjutnya. Di Instagram kita Rumah Sakit Balimit Buleleng dan di YouTube kita Rumah Sakit Balimit Buleleng. Terima kasih. Om.